Halo DJ Asian, selamat sore. Apa kabar teman-teman DJ Asian yang lagi WFH, yang lagi WFO, yang lagi WFO, tepuk tangannya dong. Saya kalau jam-jam segini mungkin jam-jam ngantuk, tapi sekarang nggak boleh ngantuk nih. Ya, karena Kandita balik lagi di Digitalk The Series. Kali ini Kandita akan membahas, Kandita saya membahas, tamu kita kali ini akan membahas mengenai identifikasi masalah dalam pekerjaan. Nah, siapa nih kira-kira di JSN yang kadang-kadang mengalami kesulitan dalam pekerjaannya karena ada masalah yang mungkin mandek atau stuck di situ-situ aja, nggak tahu cara menyelesaikannya gimana atau cara compromise-nya gimana. Nah, Kandita bukan ahlinya, tapi sekarang Kandita temuin dengan ahlinya itu Pak Nil. Selamat sore Pak Nil. Sore Pak Ken. Selamat datang di Thank you. Thank you udah datang ke sini. Pak Nil apa kabar? Baik. Baik ya. Pleasure ya. Seger Pak. Oke, Pak Nil, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih, ya. Jadi tadi pagi Kandita udah ngasih tahu ke teman-teman di Asia untuk mempersiapkan dua hal Pak Nil. Okay. Ada foto salah satu ruangan dalam rumahnya. Yeah. Sama kertas A4. Oke. Nah, kalau gitu, tanpa membuang-buang waktu lebih banyak lagi, teman-teman di Asia, langsung aja kita ngobrol-ngobrol barengan sama Pak Nil ya. Untuk apa sih nih, Pak? Nah, nanti ya. Disiapin dulu pokoknya sama di Asian ya. Ya, baik. Apa namanya? Ya, kita mulai aja kan ya? Ya, langsung aja kita, Pak. Oke, sip. Ya, kadang-kadang tuh kan problem kita malah kita nggak bisa ngelihat ya. Maksudnya kita bisa ngelihat ya yang mungkin yang sangat simpel. Gitu ya. Nah, cuman ada problem itu yang nggak kelihatan. Nah, saya kan mau kasih contoh nih. Oke. Ya, coba. Oke, ambil satu kartu, tapi jangan dilihat. Oke, satu kartu jangan dilihat. Oke. Ambil satu kartu, jangan dilihat. Ya. Oke. Nah, kalau udah, kartunya ditempel kayak gini. Tapi ngadep ke sana. Iya, ini keluar, tapi jangan lihat ke ini ya. Ini ya. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kayak gini, ya, saya tahu kartu yang Mbak Ke apa. Oke. Mbak Ke tahu kartu saya apa. Iya. Tapi kan kita sendiri nggak tahu ya. Benar. Gitu. Kartu kita tuh apa. Iya. Ya. Nah, kebanyakan kayak gini juga nih, gitu kan. Okay. Ya, banyak problem ini kayak gini juga nih. Kayak orang-orang tahu, kitanya sendiri nggak tahu. Ya. Okay. Caranya untuk tahu, menurut Mbak Ke gimana? Nanya. Benar. Ya, harus orang lain kan? Ya. Yang melihat. Harus orang lain melihat atau enggak? Ya refleksi, gitu kan? Dan ya kita ngelihat cermin, gitu kan? Ya. Nah ini nih, jadi makanya ya nanti kita akan ngomongin nih gimana kita bisa supaya tahu nih yang kalau kita problem saya apa gitu kan. Nah, ini gimana nih supaya kita bisa lebih tahu gitu ya. Nah, ini apa namanya? Nah, oke, udah bisa di. Aku boleh tebak kan nih? Boleh. Atau mau tanya. Boleh. Apa? Oke. Aku yang nanya. Iya, yang nanya. Kalau itu saya bisa langsung ngasih tahu gitu kan. Sama nunggu lagi. Ya. Apakah ada gambar orangnya? Enggak ada. Warna merah? Enggak. Oke, hitam berarti. As wajib. Enggak ya? Enggak. Pede banget kan Mas? Langsung. Pak nyerah Pak. Oke. Ya udah, ini kan tadi udah hitam ya. 4 sama 6. Berarti sekarang punya ya cuman aja ada 2 choices gitu ya. 50-50 nih. Silakan tebak. 5. Nah, 5 apa? 5 keriting. Oke, ya. Kok bisa? Benar ya? Udah dikasih clue. Wajik salah. Terus bukan warna merah ya, Pak ya. Gitu, ya. Nah, tapi itu kan perlu input nih dari orang gitu, ya. Nah, coba mungkin saya nggak tahu ini kelihatan ini ya nggak apa namanya PowerPoint-nya. Oh iya. Itu contoh simpel ya Pak ya? Nah, ini contoh simpel aja ya. Maksudnya kita ngomongin, kenapa nih kita nggak bisa melihat gitu kan? Problem. Nah, tapi sebenarnya gini loh. Kadang-kadang kita ngomongin problem finding, ya.
sebenarnya nggak bisa terus semua dicari problemnya juga, gitu ya. Jadi saya ada cerita. Ini beberapa tahun yang lalu, ya, waktu itu di Outward Bound itu kita lagi ngebuat brosur baru, gitu kan. Dibuat brosur baru, terus ini udah sore-sore ya, rekan kerja saya pokoknya waktu itu saya dengar, oh ngomel-ngomel, kenapa gitu kan? Oh ternyata brosur barunya udah nyampe, terus nggak sesuai gitu, ya nggak sesuai. Terus saya oke, udah saya lihat gitu kan, kayaknya bagus-bagus aja nih gitu kan, ya kayaknya bagus-bagus aja. Terus ya saya tanya, oke, nggak sesuainya ternyata warnanya. Oh, warnanya yang mana gitu kan? Ternyata ya warna dasarnya lah gitu. Ya, waktu itu kayak rekan kerja saya maunya itu biru, ya ini kayak biru beda shade gitu ya. Gitu. Tapi saya yang kayak saya sih nggak notice. Nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah gitu. Nah tapi saya ngeliatnya jadi dua hal. Ya, pertama, ya tadi kan problem finding saya karena saya saya nggak tahu apa-apa, makanya saya nggak ngeliat itu ada problem. Itu pertama. Ya. Tapi untuk hal keduanya adalah ya kadang-kadang kita sebenarnya gini, kita mau nyari problem dalam segala hal itu bisa. Ya, tapi sebenarnya ya kalau kayak gitu kerjanya nggak kelar-kelar juga gitu kan. Ya, maksudnya kayak ini udah bagus, selalu ada problem ya, sama kayak misalnya misalnya cari pasangan. Ya gimana sebaik apapun pasti nggak perfect juga gitu kan. Jadi kita nggak bisa tuh selalu ada problem, dia kurang ini kurang itu, lah ya udah lu single aja seumur hidup gitu kan. Ya. Jadi, seperti itu gitu. Jadi tapi ya kita kalau misalnya problem kita tahu nanti ke depannya itu di-improve, does it bring value? Maksudnya value added-nya ada apa enggak? Jadi kayak tadi kalau misalnya saya ngelihat brosur gitu, saya ngelihatnya kayak ini biru, ganti birunya yang beda dikit, itu nggak bikin terus tiba-tiba yang tadinya misalnya ikut misalnya 100 orang tiba-tiba jadi 10.000 orang gitu kan. Jadi kayak kayaknya nggak masalah deh gitu. Orang nggak akan notice juga. Gitu. Ya, jadi ya maksudnya kalau misalnya kita mau coba finding problems, ya itu find problems yang memang nanti bisa add value gitu ya. Maksudnya kalau di solve problemnya gitu ya. Gitu. Itu malah saya udah nge-skip ini. Ini ya. Jadi looking for what's wrong sama being content. Jadi ya kadang-kadang kita ya udah kita lihat ini ada problem apa enggak. Kadang-kadang ya udah enggak, kadang-kadang ya udah kita harus bisa terima bahwa ya udah ini memang enggak perfect gitu sih. Ya jadi sebenarnya kita harus look for improvement bukan perfection. Gitu ya. But first step-nya berarti adalah diterima dulu ya Pak ya? Ya, gitu ya. Mungkin next slide-nya. Nah, kenapa nih kita nggak bisa ngelihat ya beberapa problem gitu. Tadi kan udah kita contohin ya, kasus ini jadi itu nggak bisa ngelihat. Nah, saya akan coba minta volunteers tadi yang 12 orang dengan kertasnya. Dengan kertasnya juga. Teman-teman yang WFO, kita mau berseksi interaktif ya Pak ya. Interaktif sama panel nih. Jadi teman-teman yang tadi udah lagi nggak ada meeting, udah selesai ini itunya, boleh gabung. Berapa orang Pak tadi? 12 orang, 12 DJ ASEAN. Kita bakal Pak namanya praktek ya. Kita akan praktek nih. Kenapa kita nggak bisa lihat sebuah masalah? Jangan lupa dibawa kertas HVS-nya. Ya, 12 orang, let's go. Door prize-nya ada nggak, Panil? Ada hadiahnya nggak? Ada pengetahuan. Ya, itu value-nya. Benar ya, Pak ya? Door-nya aja deh, saya bawa ya. Aja ya. Kertasnya aja, bolpen nggak usah. Kertas aja, bolpen nggak usah. Ayo, Arun. Ada door prize nih. Door-nya aja. Prize-nya nggak ada dulu. Bentar.
Coba Ayo, ini kita 12 kumpul. orang buat lingkaran. Tiap orang itu di ini ya, yang kayak jam itu, jadi kan 1 sampai 12 gitu ya. Buat lingkaran seperti itu, ya. Di yang sini cukup kali ya? Sini. Nah, di situ aja betul. Nah, rapat-rapat aja Pak Nil ya? Ya, pokoknya kayak apa? Nggak usah terlalu rapat ya, agak longgar juga. Oh, nggak apa, nggak harus berpasang-pasangan kok. Pokoknya ya 1 sampai 12 yang di ini ya, di titik jamnya. Ayo guys, kita praktek. Ya, kelihatan sih. Ya. Nah, filter ya. Ya, oke. Oke. Oke, buat lingkaran ya. Oke. Sebisa mungkin, maksudnya kayak lingkaran memang ini gitu ya. Ya. Satu, ini kayaknya agak longgar nih di sini. Ini boleh agak apa? Ya. Dihitung mungkin 1 sampai 12. Nah, kurang 1. Terus seksi dokumentasi, maaf. Dokumentasi boleh ikutan? Atau seksi dokumentasinya, ini nggak lama soalnya, Oke. jadi nggak Atau nggak, boleh mungkin. Oh, dokumentasi. Mas Dian deh. Oke. Kertasnya, nah, sip. Oke, sekarang semua orang udah ada kertas ya. Nah, sekarang kertasnya itu coba digulung, tapi supaya gulungnya jangan itu, tapi kayak gini nih, ya, supaya 2. Teropong. Gitu, ya, buat teropong. Ya, teropong 2 ya. Nah, nggak usah kecil, yang gede aja nggak apa-apa. Ya, teropong 2. Oke. Ya, oke, sip. Nah, sekarang ya, teropongnya 2 ya, jangan 1. Teropongnya 2. Ya, gitu. Nah, oke, ya. Sekarang ya, dengan posisi ini nih, pakai teropongnya. Ya, ini kan kan tadi udah 12 ya, udah 12. Nah, ini sekarang kamu semua orang lihat pasangannya di mana. Jadi kalau misalnya kan 12 sama 6, 1 sama 7 gitu ya. Udah tahu pasangannya? Ya. Nah, udah ya. Nah, dengan tetap ini ya, teropongnya dipakai ya. Tetap pakai teropong. Ya. Tetap pakai teropong, kalian. Oke, semua orang pakai teropong dulu nih. Semua orang pakai teropong. Mana pasangannya? Oke, nah rupanya bingung cari pasangannya. Oke, sip, udah ya. Nah, jangan dilepas. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk dengan tetap ini nih, dengan tetap pakai teropong, jangan dilepas gitu ya, untuk tukeran tempat dengan pasangan kalian. Nah, tapi nggak boleh bersentuhan dengan yang lain-lainnya. Ayo dipakai teropongnya Kak. Ya. Nah, teropongnya dipakai. Ayo dipakai. Terserah. Iya. Rutenya bebas. Lewat SD juga boleh nih. Aba-aba ya, Pak Nil bagi aba-aba. Silakan. Oke. Ya, silakan. Cus, tukeran. Oke. Nah, Mas Vino ke SD nih kayaknya. Nah, oke. Sip. Oke, sekarang boleh dicopot. Gimana tadi? Agak, maksudnya gampang, susah?
Gampang ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, sekarang coba dibandingin sama kalau tanpa teropong. Langsung tukeran. Senggolan. Ya. Nah, cepet nih. Gimana? Lebihin itu kan, ya. Nah, jadi menurut kalian kenapa tuh tadi lebih susah dengan ada teropongnya itu? Terhalang. Penglihatan terbatas, terhalang. Ya. Seringkali kalau kita cari problem, memang ya penglihatan kita terbatas gitu kan. Makanya jadi susah gitu. Ya. Kenapa? Ya, ini sebenarnya saya belum susahin nih gitu. Tadinya saya pikir, wah atau enggak saya taruh ini ya keripik di lantai, tapi takutnya nanti iya cari keripik lah gitu kan. Gitu ya. Oke, itu aja. Thank you. Ya. Terima kasih. Kelihatan ya Pak ya, kita juga dari luar ngelihatnya pas pakai teropong emang agak lebih lambat, lebih terus kayak iya. harus lebih hati-hati gitu kan. Padahal kan kalau enggak kita ya melihatnya oke, ini bisa gitu kan. Ya, gitu segala sih. Ya. Nah, itu jadi kalau misalnya di cari problem, salah satunya karena memang ya penglihatan kita terbatas. Benar. Kadang kalau misalkan punya masalah juga stuck mungkin karena itu tadi dengan penglihatan terbatas, nggak ada masukan dari orang atau mungkin bukan saran juga sih ya Pak, perspektif orang mungkin ya untuk ngebantu ngelihat bigger picture-nya jadinya ya gitu. Oke. Ya, gitu. Sorry, ini PowerPoint-nya itu tadi yang ya, ini bisa next Mas Dian. Oke. Oke, kalau misalnya belum ya udah kita tadi pertama ya. Yang pertama kan limited perspective. Betul. Ya. Nah, yang kedua ya seringkali kita nggak ngeliat problem itu karena kita sudah terbiasa dengan problemnya. Ya, terbiasa dengan problemnya atau enggak kita memang punya bias yang dimana kayak itu nggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya gini nih, misalnya kalau pas lagi mungkin kayak mulai pacaran gitu segala kan kayak oh my god he or she is the one, udah orang lain kayak mungkin ngasih tau hati-hati nih gimana gitu segala kayak udah buta gitu kan. Ya karena kayak udah mikirnya dia oke banget nih orangnya gitu ya. Nah dan itu tadi juga kebiasaan gitu. Kita udah karena kebiasaan kita udah nggak ngelihat itu sebagai problem. Nah tadi kan kita udah ngomongin ya semua orang foto rumahnya gitu ya. Nah mungkin yang tinggal di rumah itu udah sangat biasa nih ya, sangat biasa. Mungkin kalian lihat ya di foto-foto yang rumah masing-masing, mungkin kayak ini no big deal ya, maksudnya kayak memang kayak gini normal aja gitu ya. Tapi coba nih misalnya kalian, saya nggak tahu ya pada mau apa enggak, cuman kalau misalnya mau coba tukeran fotonya sama temennya, terus lihat kalau dari foto yang kalian lihat yang punya teman, apa yang maksudnya kalau kalian tinggal di situ apa yang kayaknya kurang ganjil kayaknya ini kenapa di sini sih gitu ya. Gitu ya. Nah untuk supaya kita lebih lebih mau ini discuss ya, mungkin kita bisa ke next slide. Saya kasih lihat foto rumah saya. Oke. Foto di tempat aku emang ada yang nggak wajar sih. Aku kasih kayak ini nggak wajar ngelihat duluan nih untuk sih. Tapi boleh nanti aku kasih lihat biar bisa dinilai juga sama yang lain ya Pak ya. Oke, ini yang Pak Anil nih. Oke. Ya, ini di tempat tinggal saya. Ya, kalau Mbak Ki ngeliat ini apa? Wifi. Wifi. Skuter bukan sih? Dan kardus. Iya. Ini kan, makanya itu ya kayak kalau orang mungkin kayak ngelihat ini kayak ini kenapa di sini sih gitu kan? Ya. Tapi kayak saya yang udah tinggal di situ bertahun-tahun, saya ngeliatnya kayak
ya udahlah gitu, it's no big deal gitu. Padahal kalau misalnya saya ke rumah orang terus kayak apa di sini gitu kan ya. Pasti kayak gitu ya. Dan itu kayak kardus di situ, skuter itu, terus apa namanya wifi sama apa stroller untuk bayi itu di situ, itu udah bertahun-tahun. Gitu. Ya jadi saya udah kayak bahkan saya udah ngeliat itu sebagai problem gitu ya, karena kayak udah sangat biasa gitu. Tapi orang lain kalau ngeliat ini kenapa kayak gini gitu, bisa ya kan gitu. Seringnya kita akhirnya nggak ngeliat problem karena kita udah terbiasa dengan itu. Ya makanya seringkali kita perlu ya fresh pair of eyes, fresh perspective gitu kan, untuk ngasih tahu oke, ini harusnya nggak kayak gini nih gitu ya. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau cari problem ya kan, nah mungkin tuh bisa tuh ya kan nanya ke orang lain gitu segala yang memang ya tadi nggak bias ya kan, nggak terbiasa dengan ini, jadi kayak ini kenapa kayak gini, pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah itu ya, jadi yang kedua kenapa kita nggak bisa ngelihat tadi, karena ada habit sama tadi sudah bias itu ya. Oke, next one ya, coba klik sekali lagi. Oke ya, lack of resources dan resourcefulness gitu ya. Jadi sebenarnya dua ini ya berhubungan tapi nggak berhubungan gitu ya. Jadi gini, kadang-kadang kita ngomong saya nggak punya resource-nya, jadi makanya saya nggak tahu gitu ya. Itu memang itu valid gitu ya. Itu alasan yang valid bahwa saya nggak bisa ngeliat problem ini karena saya nggak punya resource-nya gitu kan. Misalnya kayak untuk tahu itu bisa aja kayak saya butuh misalnya kalau sakit gitu segala kan, harus tanya ke orang lebih ahli gitu segala, kalau nggak bahkan nggak tahu gitu kan ya. Nah tapi kadang-kadang itu juga menjadi alasan ya, kayak saya nggak punya resource, ya udah gitu ya. Padahal kalau ya tetap aja kalau mau nyari gitu ya. Kalau misalnya mau nyari, meskipun maksudnya ya harus nyari gitu, nggak gampang ya, tapi bisa gitu, ya. Coba mungkin ke next slide-nya ya. Ini saya pasang ya fotonya Bu Siska gitu ya. Habis lari nih. Nah, habis lari gitu ya. 5 kilo 28 menit aja ya. Gitu. Ini cepat banget ya. Ini cepat banget gitu kan. Ya kalau misalnya kalian mungkin pernah ngobrol dengan Bu Siska gitu segala, kalian tahu nih Bu Siska orangnya sehat banget ya kan, fit banget gitu kan. Lari 5 kilo 28 menit itu kan cepat banget gitu ya. Nah, tapi kan nggak dari dulu seperti itu. Dan waktu pertama mulai saya ingat-ingatnya gitu ya. Saya ingat dulu Bu Siska cerita ke saya itu, pada waktu mulai niat lari itu kan lari ya udah istilahnya kayak orang kalau lari kan mikir ya gue lari udah dari umur 2, umur 3 itu udah lari-lari sana sini gitu kan. Gue udah tahu cara lari gitu kan. Nah, tapi kan ada kalau misalnya mau lari yang sampai maraton gitu segala, itu nggak bisa lari yang kayak ya anak kecil larinya sembarangan gitu. Ya kan gitu. Yang ada baru lari 10 kilo udah nggak kuat nih gitu kan. Ya, lari 42 kilo itu kan butuh ya skill gitu kan ya. Nah, jadi saya ingat waktu itu di Bu Siska dulu Bu Siska itu larinya tuh salah gitu ya, jadi akhirnya kaki agak sakit gitu. Bener nggak ya? Sorry sis kalau salah infonya. Tapi ini ikut ke saya ya gitu ya. Tapi akhirnya dia terus hire seorang coach ya yang bisa ngeliat nih ya, bisa ngeliat salahnya di mana ya, kalau lari itu kayak gimana harusnya gitu kan. Sehingga gerakannya jadi bener ya kan, misalnya terus kayak dikasih harus nguatin otot yang ini, otot yang itu, sehingga nanti supaya lebih bagus gitu segala ya kan. Kalau misalnya kita kalau nggak ada coachnya itu ya kan, mungkin akhirnya kayak ya udah lari-lari dikit, akhirnya kayak cedera, nggak enak gitu ya kan gitu. Akhirnya yang tadi nggak ketahuan itu ya kan, cara larinya salah, menjadi problem yang besar. Wah, cedera lah apa gitu segala. Akhirnya mungkin lama-lama kalau cedera terus, akhirnya udahlah males lari gitu kan, gitu ya. Tapi dengan udah ketahuan nih problemnya apa, bisa terhindar
problem yang lebih besar gitu. Ya, nah jadi ini kita perlu ya kan tadi tanya ya apa ya mungkin minta pendapat orang yang ahli gitu kan ya, supaya tahu ini salahnya tuh di mana segala ya. Tapi itu dia kalau misalnya nggak ada resource-nya ya cari gitu loh ya, kita jangan ya udah saya nggak tahu udah gitu usaha dong gitu. Ya, resourcefulness-nya itu yang akhirnya menjadi penting banget gitu ya gitu. Ya next one. Sekali lagi ya, nah over reliance on experts gitu ya. Ya kalau kadang-kadang kan kita kalau misalnya ada orang yang jago gitu kan pasti kita udah deh ya dia aja gitu kan ya. Saya inget tuh kalau misalnya dulu main basket gitu kan, kalau misalnya lagi tanding atau udah kasih aja ke orang ini, dia jago pasti terobos pasti masuk gitu kan ya. Kita pasti ngasih yang memang udah ini paling gampangnya aja gitu kan ya. Nah tapi kan ya nggak harusnya begitu gitu kan ya. Nah sama juga nih kalau misalnya kita kadang-kadang nggak bisa ngeliat problem karena kita udahlah dia aja gitu loh ya, akhirnya bebannya ke satu orang gitu loh ya. Dan ya sebenarnya kita nggak perlu expert itu, tapi ya mungkin nanti kita harus berusaha gitu loh. Tapi kan kadang-kadang kita aduh kerjaan gue udah banyak nih gitu kan ya, udahlah gitu. Tapi ya sebenarnya juga expertnya itu pasti juga kerjanya banyak gitu ya nggak bukan karena gue expert gue nggak ada kerjaan nih nggak gitu juga, mungkin karena dia expert dia malah kerja lebih banyak ya kan, biasanya kan kayak gitu kan. Kerjanya bagus nih, yaudah deh berarti dia bisa lebih banyak, kerjanya banyak gitu, jangan terus ditambah lagi gitu. Ya benar. Jadi ya maksudnya kalau memang udah mentok ya kan tanya ini saya nggak bisa ngeliat nih salahnya di mana ya kan gitu. Tapi jangan tiap kali tolongin dong gimana nih gitu. Ya. Main lempar-lempar ya gitu ya. Jadi itu over reliance on experts itu juga akhirnya menjadi masalah baru gitu. Ya. Nextnya nah fear of failure ya kan? Nah, jadi ya kadang-kadang kita kayak mau cari problem terus udah mikirnya kejauhan ya, udah kejauhan aduh nanti nyari problem gue disuruh solve problemnya, udah ntar gue gagal gue dimarahin, waduh udah overthinking dulu gitu loh ya kan. Akhirnya ya karena takut gagalnya itu, takut nggak bisa solve-nya, akhirnya ya kita nggak mau cari problemnya tuh di mana gitu loh. Padahal ya udah satu-satu dulu gitu loh ya kan. Kalau memang nanti udah ketemu problemnya baru ya kita pikirin ya kan caranya tuh gimana untuk solve-nya gitu ya. Nah ini jadi 5 hal ini yang ya kenapa nih seringnya kita jadi nggak bisa ngelihat problem-problem yang ada gitu ya. Dan ini masih di tahap identifikasi ya di JRPN ya. Jadi gitu. yang tadi perspektif yang terbatas, mungkin karena kamu juga tidak terbuka untuk pendapat orang sekitar kamu, atau mungkin kayak kamu nyimpen problemnya sendiri, padahal ya mungkin kamu bukan ahlinya di problem ini, tapi kamu simpen aja sendiri gitu loh. Dari situ akhirnya kamu merasa problem ini udah biasa, itulah yang jadi confirmation bias and habit. Udah gitu juga kurang yang namanya ya resources-nya, sama terlalu mengandalkan over reliance, terlalu mengandalkan ke orang yang emang udah jago gitu. Jadi kalau misalnya di teamwork kamu ngelempar tugas ke yang ini mah dia udah biasa megang ini, kamu main lempar-lempar ya tugas, akhirnya kamu sendiri jadi nggak belajar juga. Dan yang terakhir kamu udah keburu takut kalau gua gagal gimana. Itu dia yang menjadi kamu mandek untuk mengidentifikasi sebuah masalah, akhirnya nggak percaya kalau kamu bisa nge-solve problem itu sendiri ya. Oke, lanjut Pan ya. Ya. Mas Dian bisa kita next ya. Ya. Nah, ini jadi Nah, jadi ini adalah hal-hal yang kita bisa lakukan untuk cari tahu problemnya gitu ya. Pertama, ya observation and inquiry. Jadi ya udah kita observe, kita nanya-nanya. Itu udah yang paling gampang. Ya, itu yang udah semua orang tahu lah pasti. Gitu, ya. Hanya aja kalau observation and inquiry ini ya kita yang aktif ya. Maksudnya kayak misalnya kayak saya misalnya mau cari tahu mengenai suatu hal, saya misalnya nanti saya harus nanya ke Mbak P, saya harus nanya ke Mas Dia, saya harus nanya ke Mbak Maya, saya harus nanya ke Bu Siska. Ya banyak gitu, saya yang aktif gitu kan. Ya, nah itu jadi memang kalau observation inquiry itu ya istilahnya kita memang
agak lama ya karena memang kita yang aktif, kita harus kita yang harus observe gitu juga, itu nggak bisa dicepetin ya kan, kita yang memang istilahnya active playernya di situ. Iya. Gitu, ya. Pak, maaf ya, aku mau sekalian nanya. Pas di sesi observation ini boleh nggak sih pakai yang kayak misalkan when, what, where gitu? Bisa nggak sih Pak dalam problem solving masalah ini? Identifikasi bisa ya? Iya. Mempercepat aja gitu loh misalkan. Kamu kena masalah atau lagi ada masalah. Observasinya mungkin salah satu teknik. Iya, cepatnya 5W1H. Iya. Soalnya kalau kita nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban juga. Iya, benar. Jadi ini memang kepake banget gitu. Sebenarnya untuk untuk semua problem finding itu ya kita harus nanyain pertanyaan itu kan. 5W1H-nya itu kalau nggak ada pertanyaan ya akhirnya nggak ada jawaban. Oh iya problem di sini. Loh, saya nggak nanya kok. Iya. Gitu. Ya. Oke. Nah, next-nya brainstorming. Nah, sebenarnya kalau ini bisa lebih cepat gitu ya. Karena saya yakin semua orang di sini pasti udah pernah nih brainstorming gitu. Kita semua ngumpul, oke, ada ide apa nih gitu segala kan. Oke, ini problemnya di mana gitu segala ya. Memang lebih cepat ya kan, lebih cepat karena ini nggak harus, kalau tadi kan yang observation and query saya harus nanya satu-satu. Jadi kan ya udah saya selesai satu orang baru yang berikutnya. Kalau ini kan bisa si A ngomong ini campur gitu kan. Dan bisa nanti setelah itu finding problem di situ ada yang nimpalin lagi iya bener nih gini gitu kan. Jadi ya memang kalau brainstorming itu bisa lebih cepat. Iya. Enaknya lebih cepat. Iya. Gitu sih. Karena lebih banyak ide lain yang masuk. Jadi perspektif tadi itu yang lebih banyak. Iya. Benar. Banyak kerjaan penting. Nah makanya. Ya, gitu. Tapi kadang-kadang kan gini loh. Kalau misalnya observation and inquiry itu kan sebenarnya lebih bisa lebih gampang juga karena misalnya saya mau nanya sesuatu ke Mbak Kay gitu kan. Mungkin saya nanya, ya udah 10 menit. Tapi kalau misalnya terus saya mau ngumpulin misal 5 orang gitu kan. Ya. Saya nanya ke Mbak Kay 10 menit. Saya nanya ke orang lain 10 menit. Pas di brainstorming akhirnya kayak waduh, ya kan. Maksudnya kayak yang nanya, ya udah worth it dari segi waktunya. Ya kan? Karena saya dapatnya banyak nih. Cuman yang nungguin kan kayak ya kan, istilahnya saya harus nungguin orang yang ngomong gitu loh ya. Jadi makanya plus minus gitu loh ya, maksudnya observation and inquiry satu-satu ini mungkin jadi lebih lama, tapi ya untuk yang dimintain itu mungkin juga belum tentu ya segampang itu juga gitu. Oke. Next one mind mapping. Nah, saya nggak tahu nih, kalau di sini gimana? Apakah sering mind mapping nggak? Kita kalau misalkan dalam tim sih lebih ke brainstorming. Ya. Oke, sip. Nah, sebenarnya mind mapping ini kalau saya sih suka gitu ya, karena kayak semuanya itu visual, semuanya itu bisa kelihatan gitu ya. Kita mungkin contohin ya. Oke, boleh. Jadi, kita contohin di sini ya. Mungkin sesuatu yang problem yang common, yang mungkin orang-orang kayak banyak yang ngerasain, duit kok nggak cukup. Iya kan? Itu kan banyak dong ya yang punya problem itu. Iya. Ya, gitu. So, kita topik itu aja. Soalnya kalau ada yang mau ide lain gitu ya. Benar Pak, ide topik uang. Karena udah mau akhir bulan. Oke, ya. Udah tanggal kembar, biasanya jadi problem adalah kenapa tanggal sini sudah habis. Iya. Nah, so duit minus ya. Gitu. Nah, sebenarnya problemnya nih, kalau misalnya gini kan ya, mind mapping. Oke, kenapa nih bisa duit minus? Berarti ada 2 gitu kan. Pemasukan lebih besar. Pemasukannya berasa kurang, pengeluarannya kebanyakan lebih gitu besar, ya. Jadi ya out sama in. Ya. Ininya kurang, out-nya terlalu banyak gitu ya. By the way bisa kelihatan ya, moga-moga di ini kelihatan sih di DSM di kamera ya, gitu. Nah terus ya udah kita telusurin lagi nih gitu ya, misalnya out-nya dulu deh yang lebih gampang ya.
pengeluarannya apa nih yang gede, ya kan? Misalnya nih makan, ya kan? Terus nongkrong, ya, nongkrong. Terus ya udah, ini dibuat pecahan aja satu-satu gitu loh. Ya, dibuat pecahan satu-satu. Jadi dilihat nih, ya pengeluarannya tuh ada apa aja. Nanti kan lama-lama bisa ke-trace kan. Yeah. Bisa ke-trace, ini yang mana nih? Gitu ya, dan bisa kelihatan problemnya gimana. Ini kan pengeluaran gitu. Ya. Pemasukannya apa? Misalnya kayak pemasukannya kurang. Kenapa? Misalnya nih, gaji nggak naik gitu. Yeah. Gaji nggak naik ya. Punya single income ya. Gitu. Nah, mungkin di sini single income ya, Nah, tapi di gaji ini kita bisa nih, misalnya misalnya gaji nggak naik ya. Kenapa gaji nggak naik? Misalnya kayak karena evaluasi di yang pekerjaan nilainya jelek terus, gitu kan? Ya, jadi di sini udah turunin aja nih, ya, evaluasi. Gitu. Nah, ini kan akhirnya bisa kelihatan banget kan, yang mana nih, ya, problemnya tuh di mana, gitu. Nanti bisa akhirnya misalnya kayak, ya, evaluasinya tiap kali evaluasi jelek, ya, misalnya terus income-nya cuma satu doang nih, nggak ada passive income gitu. Kenapa? Ya karena nggak bisa nggak bisa buat yang passive income-nya. Kenapa? Ya, pengeluaran tadi terlalu gede, ya kan, misalnya kayak gitu lagi. Ya akhirnya nggak bisa nih buat itu segala. Nah jadi akhirnya semuanya bisa kelihatan gitu. Ya, lebih clear gitu ya. Kalau brainstorming kan kadang-kadang kayak nggak ada alurnya gitu, segala ribet gitu. Ya. Nah, tapi kalau dengan ini jadi lebih detail kali ya. Lebih trace ya. Gitu ya, lebih detail, lebih terstruktur gitu kan. Ya, akhirnya semua orang kayak jelas nih kenapa. Ini nih kalau saya sih suka pakai yang ini. Mind mapping ya. Mind mapping. Gitu. Ini one of the tools yang nanti bisa dipakai teman-teman untuk finding out problems itu apa ya. Berarti nggak cuma di kerjaan ya Pak, mind mapping ini juga kehidupan sehari-hari ternyata fungsional banget ya teknik ini. Gitu. Apa aja bisa sebenarnya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah reverse brainstorming. Di sini Mas Dian boleh diikuti. Mas Diannya belum ya. Tapi ya, ini reverse brainstorming. Jadi sebenarnya kalau reverse brainstorming itu ya sama kayak ada miripnya dengan brainstorming. Ya. Tapi ini nggak istilahnya jangan hanya diomongin itu ke surface problem aja gitu ya. Jadi lebih seringnya itu kayak ada problem ini, coba ditelusurin lagi makin dalam, underneath ini ada apa gitu ya. Jadi saya kasih contoh nih ya, dan saya rasa mungkin di sini ada yang bisa relate juga gitu ya. Saya jadi ya tentunya pengen punya six pack apa gitu segala ya, nggak pernah kejadian gitu kan ya. Tapi belum ya kayaknya harus ngobrol sama Bu Siska lebih sering gitu kan biar ketularan ya. Nah tapi saya coba waktu itu reverse brainstorming gitu. Kenapa nih gitu kan? Ya, sebenarnya terus bisa dikombinasiin sama mind mapping juga gitu. Ya sebenarnya kan kenapa sih kalau badan itu nggak bisa fit gitu segala ya kan? Sebenarnya hanya ada dua gitu ya, makan nggak benar sama olahraganya kurang gitu kan. Cuman dua itu aja gitu kan. Ya. Nah tapi kalau waktu itu saya coba ya refleksi lagi, kenapa nih saya makannya nggak benar gitu kan. Ya. Jadi reverse brainstorming, akhirnya saya baru dapat kenapa nih kalau saya makan itu susah banget untuk yang benar. Karena saya itu istilahnya tuh secara nggak sadar selalu kalau ada makanan kayak ada yang ngomong sayang tuh sisa makanan ya kan, karena kan dari kecil dikasih
makanan habis Iya. harus ngabisin makanan, jangan ada sisa, kasihan tuh anak-anak nggak bisa makan. Iya. Jadi kayak kalau ada makanan sisa gitu deh gitu ya. Dan apalagi saya dari dulu makannya banyak, jadi kayak kalau dulu sering kayak aduh gitu, ya udah sini gitu Iya, ya iya, gitu. iya. Nah, saya ingat tuh berapa tahun yang lalu saya pas ulang tahun dikirimin kue gitu kan, kue ulang tahun coklat. Wah itu, dan kebetulan dikirimin kesukaan saya, Black Forest. Saya biasanya nggak suka Black Forest, tapi ini wah Black Forest enak banget gitu. Nah saya pikir waduh mampus nih, padahal kayak lagi pengen ngurutin badan gitu kan ya. Akhirnya saya kayak oke, coba deh ini saya bagi-bagiin ke orang-orang dulu gitu kan. Jadi ya udah saya kasih ke papa mama saya kasih ke tetangga, pokoknya udah semua saya kasih gitu. Tapi kayak lah karena dikasih gede banget, jadi tetap aja masih ada sisa gitu. Ya, ini gitu apa namanya backgroundnya itu tetap sayang banget nih gitu kan. Ya, udah akhirnya bablas lagi gitu kan. Ya, tapi ya setelah itu tapi paling nggak saya jadi sadar gitu bahwa apa namanya ada istilahnya mungkin apa ya, OS-nya saya itu di belakangnya itu ada program yang jalan yang saya nggak sadar, itu adalah kayak makanan jangan sisa gitu, jangan buang makanan gitu. Apalagi kalau saya suka gitu, mungkin kalau saya nggak suka ya udah deh gitu kan, itu aja seringnya saya ngabisin juga gitu kan. Tapi kalau misalnya sering lihat aduh makanan udah enak kayaknya kok sayang dibuang, lah udah deh ya, langsung semua logik di kepala saya gitu kan ya gitu. Jadi tapi ini sangat penting untuk kita tahu reverse brainstorming itu supaya kita tahu akar permasalahannya di mana. Palingnya kalau kita udah tahu ya we can do something about it. Makanya perlu tuh ya reverse brainstorming. Ya. Itu kayak ini nggak sih Pak, reverse brainstorming itu kayak bukan tahu kayak menentukan atau berspekulasi sih, dia kayak assuming worst case skenario-nya yang terjadi, udah gitu dia trace ke belakang gitu nggak sih Pak? Sebenarnya sih nggak harus worst case scenario sih gitu ya. Kalau saya sih nggak pernah yang worst case scenario gitu. Cuman memang kalau misalnya tadi ya yang mengenai makan gitu, yang saya lakukan adalah saya kalau misalnya lagi pas tadi kayak aduh pengen, saya coba dengerin gitu ya. Otak saya ngomong apa sih gitu, kenapa sih kalau misalnya gitu kayak nggak tahan gitu, ya kan kayak. Nah itu akhirnya saya sadar gitu, maksudnya dengan saya bukannya tiap kali ada sisa kayak langsung saya habisin, tapi oke, sebentar. Coba didengerin dulu, otaknya ngomong apa nih, gitu ya, otaknya ngomong apa, gitu. Akhirnya saya bisa tahu problem saya adalah itu. Subconsciousnya. Iya, subconscious saya mengatakan sayang nih, sayang, habisin dong. Gitu, ya. Ya lebih kemikir lagi gitu Pak ya? Iya, dipikirin lagi kenapa gitu kan. Gitu. Ya misalnya kalau tadi kan kita ngomongin apa? Ya ini ya, misal mengenai diet gitu segala ya. Ini bisa aja mengenai apapun gitu kan. Ya misalnya kayak cari pasangan gitu ya. Saya dulu juga ada masalah tuh cari pasangan gitu kan. Ya. Dan akhirnya saya ketemu jawabannya dengan tadi reverse brainstorm, maksudnya surface problemnya itu nggak bisa, harus lebih dalam lagi gitu ya. Pas setelah tahu itu baru oke, everything makes so much sense now gitu, baru bisa di solve gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak tahu itu tuh nggak akan pernah bisa dibenerin gitu. Tapi makanya sebenarnya ini semua berhubungan ya, jadi kayak reverse brainstorming gitu segala ya. Kadang-kadang ya itu perlu tadi kan input dari orang lain, kita harus yang expert opinion itu gimana gitu segala. Karena kalau enggak kadang-kadang dia kayak ya istilahnya apa ya, kayak ya you know what you know gitu loh, iya kan, benar-benar gitu loh. Ya you know what you know, ya udah, kalau yang kamu nggak tahu you have no idea that information is there. Gitu. Benar. Ya, benar. Ya, aku sekarang kayak oke, ini make sense. Make sense pas lo bilang reverse brainstorming, misalkan contohnya cari pasangan. Mungkin di kita mikirnya kayak enggak suka karena
apalah misalkan dibikin ilfil atau apa. Tapi mungkin tarik ke belakang, mungkin itu respon dari trauma zaman dulu. Kenapa? Ya nggak ke-solve, karena nggak pernah ketahuan sama expert. Benar. Bahwa punya trauma ini akhirnya refleksi ke orang lain. Oke, sekarang paham. Iya kan. Jadi misalnya kalau kita ngomongin cari pasangan, kayak kan ada ya orang-orang cari pasangan tuh kayak lo gila, lo apa namanya dulu udah kejeblok orang kayak gini, terus cari kayak gini lagi gitu kan. Kenapa? Gitu kan. Nah, itu kan harus lebih dalam. Iya. Gitu. Oke, paham. Jadi gitulah. Nah, ini ada do's and don'ts-nya nih untuk tiap teknik gitu ya. So, yang pertama observation and inquiry, ya. Do's-nya ya, kita perlu nanyanya itu open-ended questions. Jangan yang nanyanya yang bisa dijawab dengan ya atau enggak gitu. Kalau kayak ya itu mah kayak nggak tambah pinter lah kita nanya. Gitu kan. Saya salah iya kan. Jangan kayak saya salah nggak? Ya salah gitu ya kan. Ya kenapa? Iya gitu harusnya. Oke, saya salah di mana? Kenapa gitu segala gitu kan. Ya. Nah, terus ya itu kita juga kalau nanya orang yang memang ya punya knowledge ya kan memang qualified ya kan. Jangan tuh sembarangan orang gitu. Misalnya gini, kalau misalnya bahkan tanya ke saya mengenai kayak healthy living gitu segala gitu. Wah, mungkin bukannya besok-besok tambah sehat, yang ada tiba-tiba 2 bulan lagi loh. Bahkan kok tambah gemuk gitu kan ya. Karena aku nggak bisa makan nganggur pas sayang. Nah, gitu kan. Tapi kalau misalnya nanya ke Bu Siska, memang ya she's living the life yang kayak gitu, dia udah tahu all the theories segala, udah tahu itu dia bisa give you memang yang ya qualified perspective ya memang expert advice gitu ya di atasnya Bu Siska masih ada lagi yang lebih expert lagi gitu. Cuman mungkin ya untuk for now itu udah it's good enough. Jadi itu ya ask open-ended questions. Terus kalau nanya ke orang jangan sembarang orang yang ada nanti kayak ini gini wah lah tambah problemnya tambah banyak gitu ya. Nah gitu itu do's-nya ya. Nah don'ts-nya ya jangan make assumptions, jangan jump into conclusions gitu. Mungkin ada kayak orang-orang udah ngomong ABC gitu ya. Terus ini pasti kayak gini nih. Gitu. Padahal ini baru orang-orang yang diajakin ngomong itu mungkin perspektifnya sama semua, belum yang lain-lain tuh gimana. Kan karena bisa aja nih expert tapi perspektifnya beda gitu segala ya. Jadi kita perlu kita istilahnya ngelihat dari segala macam angle ya. Baru kita kalau udah tahu if you have all the information baru deh ya kan make the conclusion gitu. Ya, kalau itu sebelum itu jangan gitu kan. Ya, kalau misalnya kayak misalnya cari pasangan susah nih gini segala. Kenapa? Semua cowok brengsek. Waduh. Ya biasanya itu cewek tuh kayak gitu tuh. Aku ngechat Panil nggak dibalas sama Panil, pasti cewek berpikiran pasti lagi ini itu kan jump to conclusion namanya. Gitu. Jadi ya itu is a very dangerous path. Pelan-pelan berarti Pak ya namanya observe ini itu gitu, tuh ya. Makanya kan tadi saya juga bilang kan observation ini biasanya ya agak lama gitu kan. Akhirnya orang-orang kayak cepet aja deh, ya udah make assumptions, make conclusions segala supaya lebih cepat. Tapi ya sebenarnya kalau yang benarnya ya do your homework pelan-pelan gitu. Ya, itu yang pertama don'ts-nya ya. Terus yang keduanya don't make biased observation gitu. Ya yang kayak tadi saya bilang gitu loh. Kalau misalnya udah bias ya kan udah susah gitu loh. Jadi memang harus kita istilahnya jump into this memang ya udah kosong gitu kan, nggak berpikiran bahwa ini bagus ini jelek atau apa, netral aja gitu kan, ingin istilahnya mau ngambil conclusion-nya setelah tahu informasinya, jangan terus istilahnya kayak saya berpikir kayak gini, udah cari informasi yang ada nanti informasinya yang dapatnya yang mendukung. Gitu ya, semuanya mendukung gitu loh ya. Nah, ya apalagi kalau misalnya sekarang kan social media gitu segala ya kan, Facebook kita like kayak gini akan dikasihnya informasi yang kayak gitu terus gitu loh, padahal kayak ya ada informasi kayak gini, ada informasi lawannya juga ada, jadi kita perlu nggak boleh bias gitu. Kalau misalnya ini perspektif ini
perspektif lainnya apalagi nih kita perlu cari tahu. Nah, gitu. Ya, oke, itu untuk observation inquiry ya. Yang berikutnya, nah brainstorming ya. Do-nya adalah ya. Nah, encourage free thinking and idea generation without judgment. Susah. Ini sebenarnya susah. Saya kadang-kadang kalau dengar ada orang ngomong kayak sabar gitu kan. Kadang-kadang kayak diberi free thinking bukan berarti free nggak mikir gitu ya, Pak ya. Tapi ya udah, kita jangan terus kayak aduh ide lo tuh sampah banget sih, jangan kayak gitu jangan kayak gitu kan ya. Tapi karena gini, kita nggak tahu dari perspektif dia itu gimana, dan itu pertama. Kedua, kadang-kadang ada orang malah terinspirasi dari itu, gitu kan. Bisa aja kita kayak oke, idenya sampah, tapi sebenarnya itu adalah batu lompatan untuk ide lainnya, gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya udah langsung kita, aduh idenya sampah gitu, langsung orang akhirnya juga mau pakai ide itu, jadi kayak ntar gue dibego-begoin lagi gitu ya. Jadi ya udah, let it flow dulu. Gitu. Nanti ada saatnya di mana kayak oke, ini nggak bisa. Tapi pada waktu brainstormingnya, ya udah biarin aja orang-orang kayak terima dulu aja. Itulah without judgment itu ya Pak. Iya, gitu. Pokoknya ya udah, keluarin aja ide atau apa. Write down dulu, kalau emang nggak make sense ya udah. Iya. Dan bisa aja gini juga nih. Kenapa kita make judgments kayak gitu segala? Ya sebenarnya karena tadi kan saya udah bilang ya, we know what we know, we don't know what we don't know gitu kan. Ya, jadi gini, misalnya kalau saya tahu sesuatu, saya ngomong ke Mbak Kay, ya, Mbak Kay mungkin oke, gitu. Tapi misalnya informasi yang saya punya tuh udah 100 gitu kan. Ya. Saya transfer informasi ke Mbak Kay itu kan ya kemungkinan besar nggak 100%-nya dapat gitu. Ya kan? Jadi Mbak Kay mungkin kayak misalnya dapat 30 gitu. Ya. Nah, dari 30 itu makanya kayak ya udah, kenapa nggak kayak gini, idenya kayak gitu, karena berdasarkan tadi informasinya 30. Gitu kan. Nah, kita udah informasi lebih banyak, of course tadi ya, perspektif kita beda gitu kan. Ya mungkin kalau tadi yang 30 itu kayak tadi ya, yang teropong itu orang-orang view-nya terbatas. Jadi dia nggak tahu nih, ada problem-problem ini segala. Kita yang tahu 100, ya kita langsung kayak, lu kok kayak gitu? Ya, gampang ngomongnya karena kita tahu 100 gitu kan. Orang itu cuma tahu 30. Artinya dia kasih idenya mungkin seperti itu. Itu kenapa? Ya udah, kalau misalnya itu brainstorming, oke, ya udah biar flow dulu aja. Nanti kalau misalnya mau misalnya pangkas-pangkas, ya udah itu nanti next step-nya. Gitu. Nah, terus ya ini yang kedua, sampai tadi saya udah ngomongin ya, build on the ideas of others ya, dan promote collaboration. Karena tadi mungkin ada kayak kayak gini, ini kenapa nggak dengan kayak gini tapi dikembangin lagi idenya. Jadi ya nggak yang istilahnya semua ide di awal itu udah produk jadi. Betul, masih difilter lagi. Iya, masih difilter atau masih dikembangin lagi gitu kan. Oke. Ya. Nah, itu do-nya. Nah, don't-nya ya, nah itu ya, jangan langsung kritik, salah, sampah gitu segala. Langsung dipatahin. Iya gitu. Soalnya kalau kayak gitu orang malah jadi males kontribusi biasanya. Iya, dan bisa aja misalnya kalau orangnya tadinya oke, mau gitu segala, tapi karena kayak disalahin gitu kayak yaudah deh, akhirnya next time dia udah males juga. Iya. Kontribusi lagi. Benar. Jadi ya jangan di-restrict ide-ide orang gitu segala. Karena ya wild ideas itu ya bisa aja gitu. Who knows? Iya. Siapa yang tahu? Pendengarin kita mungkin it's like funny atau apalah untuk problem ini. Lagi-lagi yang tadi Pak Neil bilang, siapa tahu yang mereka tahu lebih banyak juga. Exactly. Iya kan. Kalau misalnya tadi saya bilang, saya share knowledge, saya 100, Mbak Kay 30 gitu kan. Ya, itu kan untuk spesifik hal gitu kan. Tapi misalnya kayak saya tadi share, Mbak Kay cuma dapat 30. Tapi Mbak Kay itu ada pengetahuan lain yang mungkin 500, terus kayak 30 itu combine sama 500 jadi ide baru yang padahal saya
bagi 500 saya Iya. mungkin cuma 20. Jadi saya kayak oke, that idea makes no sense. Iya. Ya kan? Padahal kayak loh, ya di perspektifnya oke, it makes perfect Iya. sense gitu. Iya. Karena Mbak Ki tahu sesuatu yang saya nggak tahu. Benar. Hah? Setuju aku, Pak. Oke, next one. Nah, mind mapping. Ya. Start ya, topic branch out ya, capture related ideas ya. Jangan pakai pakainya tuh keyword. Jadi yang kalau misalnya tadi kan ini ya udah kata apa pendek gitu segala ya kan. Tadi duit kurang ya udah saya pakai minus gitu segala. Karena ya udah jangan terlalu banyak tulisan gitu. Ini pakai terlalu eksplanasi iya. Jadi pokoknya yang udah simple aja ya kan, yang singkat tapi semua orang tahu oh ini artinya apa. Oke, next. Jangan. Jangan di overcrowd dengan tadi ya tulisan informasi kebanyakan. Ya. Dan ya itu jangan di limit. Ya udah pokoknya satu arah. Tapi oke, kembanginnya ke yang lain-lain juga karena kan pasti akarnya kemana-mana. Iya, benar, branchnya dari nongkrong apa-apa Iya. dari apa. Iya. Mungkin nongkrong ada pengeluaran nongkrong. Oh mungkin ada yang murah gitu kan. Iya. Nongkrong di rumah teman, ya kan. Oh murah tuh. Masalah. Ya kan. Tapi kalau udah nongkrong buset deh, gitu. Apa nih gitu. Semalam keluarnya berapa juta? Wah, udah gitu ya. Itu yang harus di. Bahasa anak Jaksel tuh, Pak. Waduh. Saya udah lama nggak hangout, jadi saya udah nggak tahu nih kalau hangout harus kemana. Gitu. Oh, Pak. Oke, Pak. Oke, ya. Next one. Lanjut ya. Oke. Nah, reverse brainstorming. Ya. Ya identifikasi ya apa problemnya itu yang mana mau di-address ya. Ya sebenarnya tadi saya udah mention ya, potential causes, actions that worsen the problem gitu segala ya. Ini do's-nya ya, untuk don'ts-nya. Ya. Nah, ini jangan fokus ke problemnya itu, tapi tadi ya bawahnya itu apa? Bawahnya itu apa? Karena ya terkadang di bawahnya itu yang bisa ngebetulin semua. Benar-benar, Pak. Iya, kadang dia cuma lihat apa istilahnya tip of the iceberg doang. Iya. Ini doang masalahnya nggak tahu kalau di bawah ternyata kalau ditarik, oh ternyata bisa kayak gini karena ini. Iya. Ada orang yang terlalu fokus sama masalahnya doang. Iya. Jadinya akhirnya padahal kalau ini kayak kok nggak bisa nih, nggak bisa dibetulin. Oh kenapa ya? Karena sebenarnya kalau mau betulin harus turun lagi ke bawah. Kalau nggak akan bisa deh gitu. Ya, nggak tahu akarnya. Iya. Dan kalau tahu akarnya, seringkali mindset kita jadi berubah, gitu kan. Perspektifnya berubah, mindset itu jadi berubah. Nah, nanti saya kasih contoh. Oke. Ya. Nah, terus don't settle for the most obvious solutions or causes. Oke. Nah, saya nggak mau ngasih contoh nih yang tadi reverse brainstorming yang istilahnya problem lebih dalamnya gitu. Ya. Nah ini mungkin berlaku untuk yang single gitu kan. Ya, berlaku untuk single ini jadi problem saya waktu single. It's been so long gitu ya. Waktu single. Iya, waktu single ya. So 20 years ago gitu. Ya. Tapi gini, kalau dulu itu saya mau mau cari pacar tuh susah banget gitu kan. Itu saya sampai kayak krisis identitas gitu, kayak oh my god, what is wrong with me gitu kan. Ya. Karena waktu saya dulu kuliah gitu di Amerika, ya 4 tahun I was single for the whole 4 years, gitu. Ya, jadi itu benar-benar kayak, ya gitu. Maksudnya kayak selama di sana, gitu saya kayak oke, go on first dates gitu segala bisa. Tapi biasanya first date terus udah ceweknya apa istilahnya ghosting. Gitu, oh wow. Ya, gitu. Ya, jadi ya, makanya jadi kayak saya pikir so saya udah berpikir gitu kan, it's not my looks, karena kalau it's my looks, there will be no date perhaps. Iya, first date-nya pun nggak akan ada. Ya, jadi it must be something that I did on the first date, tapi saya nggak tahu apa. Sampai akhirnya
saya ngobrol sama teman saya gitu, ya, dan akhirnya saya tahu, dia awalnya ngasih tahu bahwa oke, problem kamu adalah apa ya istilahnya, you put women on a pedestal. Jadi kayak wah cewek, wow, gitu. Maksudnya kayak apa ya? Dan ini mungkin efek apa ya? Efek romcom. Efek romcom gitu kan. Saya dulu suka romcom gitu segala kan, is always kayak fairy tale. Bukan fairy tale tapi kayak cowoknya itu yang kayak apa ya, not sure what to do, cowoknya kayak yang itu, nanti ceweknya yang at the end kayak oh ya apa akhirnya apa ya, meskipun cowoknya kayak so stupid tapi ceweknya mau gitu segala. So it's like okay, maybe that's the idea gitu. Tapi saya bilang no, that's so wrong. Nah tapi ya itu akhirnya saya ternyata karena saya ngelihat kayak gitu ya, cara saya act itu juga kalau sama cewek yang kayak wah I will do anything for you gitu segala. Akhirnya itu dia mindset saya udah salah, action saya salah semua gitu kan. Karena saya berusaha kayak people pleaser ya kan, gitu segala. Akhirnya kayak oh my god, this guy is so needy akhirnya gitu. Ya kan. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin tadi reverse brainstorming ya kan, nggak bisa tuh misalnya kayak looks I don't think anything is wrong with that gitu kan. Oh ya udah, cara saya ngomong kalau misalnya saya ngobrol sama teman, it's not that gitu kan. Maksudnya saya ngomong normal gitu, tapi berarti di bawahnya itu cara saya mindsetnya tuh saya salah. Nah ini tapi kan kalau misalnya kita mau ngomongin hanya surface problem, pasti kan hanya ya udah looks sama cara kita komunikasi berinteraksi nggak akan ketemu gitu loh. Mau diperbaikin kayak gimana nggak akan bisa, harus ke problem yang di bawah itu apa gitu. Makanya harus lebih dalam. Tadi reverse brainstorming itu makanya jadi penting banget. Iya. Dan paling pun dibantu temen ya dari perspektif temen ya. Karena kan tadi kan, gitu. Tapi itu dia kan kadang-kadang mungkin kalau cewek gitu, oh my god, you're so perfect. Ya, kayak no you're not. Gitu. Bener lagi Pak. Gitu, ya. Nobody's perfect gitu kan. Tapi yaudah pokoknya find out what's wrong. Iya. Kalau misalnya somebody's telling you you're perfect, I love you but you're full of crap. Gitu kan. Itu yang benar sih Pak. Itu yang benar. Gitu. So ini ya. Nah, nextnya sebenarnya masih ada gitu ya. Sebenarnya masih ada cara-cara lain untuk finding problems gitu segala. Tapi terus terang saya nggak pernah pakai, jadi saya nggak tahu caranya. Nanti teman-teman bisa mungkin research sendiri gitu. Karena bisa aja mungkin ini cara yang lebih cocok gitu. Pasti kan ada orang-orang kayak this way suits me better gitu segala ya. Nah ini cara pertama itu scamper ya, substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate and reverse gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau Google, ini keywordnya scamper gitu ya. Kalau mau tahu caranya untuk finding problems itu gimana, bisa dipakai ini. Ya. Ini juga kayak baru buat aku scamper ini, istilah baru buat aku. Mungkin nanti bisa di Google ya. Bisa di Google, ya. Nah, yang kedua adalah six thinking hats. Ya, jadi ini cara ngelihat sesuatu dengan perspektifnya beda-beda. Gitu. Again, saya juga nggak pernah pakai ini, ya. Jadi saya juga nggak bisa I'm not the expert at all in this gitu. Ya, jadi daripada nanti saya kasih informasi salah semua, ya. Jadi do your research gitu ya. Nah, next one, exercise ya kan. Nah ini mungkin bisa nggak kita buat dibagi tim, ya kan. Nah ini kita bisa 3 topik pembahasan ya. Bagi yang single mungkin finding the one gitu kan. Yang single. Let's go. Ya, mungkin bisa finding the one itu menjadi topik pembahasan, ya kan. Terus yang topik kedua ya kan, getting fit and healthy, ya. Terus yang ketiga itu untuk anak-anak, bagi yang mungkin sudah punya anak. Ini gimana nih supaya untuk kita
mendidik anak kita, membesarkan anak kita supaya mereka nanti gedenya ya baik gitu segala. Ya. Nah itu kan ada tiga topik ya. Nah kalau bisa tiap topiknya, saya nggak tahu juga nih kalau ternyata misalnya single ada banyak ya, mungkin harus dibagi grup-grup gitu. Ya. Di online apa offline Pak enaknya? Online nggak apa-apa karena kan ada yang di rumah juga gitu ya. Oke. Gitu. Ya. Berarti teman-teman di Jasian kita bakalan bagi grup menjadi 3 grup ya Panil ya. Idealnya satu grup berapa orang Panil enaknya? Nah ini dia, saya nggak tahu nih ada berapa orang. Kalau misalnya bisa mungkin hanya 3, 4? Ya 4 mungkin that's 4, good. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti nanti harus grupnya lebih banyak. Ya. Dan kalau bisa nanti misalnya nih, yang single banyak nih gitu. Oke, mungkin satu grup misalnya pakai brainstorming. Ya, grup yang lainnya pakai mind mapping. Yang lainnya misalnya reverse brainstorming. Kita akan ngebagi gimana nih yang ngebagi Mas Tiar? Akan kita bagi dari sini kah? Jadi akan dibagi 3 grup di Jasian. Yang pertama itu adalah mungkin teman-teman yang tinggal yang lagi dalam pencarian ya Pak Gil ya, mencari pasangan. Yang kedua adalah teman-teman yang mau mencoba mulai hidup sehat atau mungkin paling simpel diet. Diet kali ya. Sama yang ketiga ini teman-teman yang sudah berkeluarga dan punya mungkin polanya masing-masing untuk membesarkan anak, kan tiap orang tua beda-beda ya Pak ya. Kita masuk ke breakout room atau breakout room boleh? Breakout boleh. Jadi nanti di grup masing-masing ini teman-teman bisa coba 3 cara untuk memecahkan masalahnya ya. Ada yang pakai mind mapping, ada yang brainstorming, sama yang ketiga ada reverse brainstorming. Jadi kita langsung prakteknya Pak. Iya. Mungkin bukan memecahkan masalah, finding out the problem. Bukan memecahkan, ini masih identifikasi, aku lupa. Fokus tuh sama masalahnya apa sebelum dipecahkan ya Pak, biar tahu dulu. Oke, kita sambil praktek bisa nggak nih Pak? Aku mau Panil. Bisa ya? Oke, kita mau apa nih Pak? Diet gimana Pak diet? Diet ya. Oke. Kita kasih contoh, aku sama Panil ya, teman-teman di Jasian. Kita mau yang mana? Mind mapping aja Pak. Mind mapping, oke. Biar ini nih, akar-akaran. Karena aku ambil penghapus dulu. Oh iya. Pak. Thank you. Butuh spidol 2 apa 1 Pak? 1 aja nggak apa-apa. Oke. Ini kan kita diet ya. Kita diet ya. Oh wow. Intake berarti makan sama olahraga. Sama olahraga ya. Betul. Ini aku sama Pak Nil udah mulai teman-teman di Jasian, kita ngambil pakai mind mapping, kita ambil topik kedua yaitu healthy lifestyle / diet. Oke Pak. Nah, berarti kalau makan problemnya apa kalau untuk Mbak Kim? Aku suka makanan yang asin. Asin. Oke, so goreng-gorengan? Ya. Oke. Oke, setelah udah apa tadi? Sehat banget nih Pak. Kenapa? Tadi apa? Kesehatan, mendidik anak. Oke, kita lanjut Pak. Ya, oke. Kalau saya ini nih yang apa? Sekarang kayak minuman yang kopi gitu segala. Kan sekarang gampang banget kan order. Iya. Istri saya suka tuh. Oke. Gitu. Minum-minuman manis. Oh, oke. Minum manis. Nah. Oke. Oke. Oke, apa lagi nih? Frekuensi olahraga atau kita masih ke yang makanan? Kalau misalnya ini ada lagi, boleh. Kalau itu. Selain makan itu, biasanya aku kalau udah makan,
Itu kenyang, Pak. Kalau udah kenyang, aku tidur. Oke. Iya. Berarti di olahraganya ini ya. Kalau udah kenyang. Oke, jadi ini kita Iya nggak sih, Pak? Kayak olahraga frekuensinya Iya. normalnya adalah sehatnya adalah 3-4 kali seminggu gitu. Bahkan khusus kalau orang bisa 6 kali dalam seminggu. Dan itu mungkin jam 5 pagi atau Bener, apa gitu. udah lari gitu beliau. Sementara aku kekenyangan gorengan gitu, Pak. Bukan lagi. Gitu, Pak, kalau aku. Oke. Padahal sama minuman apa? Kalau saya sebenarnya problemnya adalah itu ya kedua, ada. Kalau saya nggak ada, saya nggak nyari. Oh, karena selalu ada. Oke. Iya. Jadi ini sebenarnya problemnya adalah availability. Available. Iya. Benar sih, Pak. Iya. Kalau nggak ada, nggak ngeberapa. Saya kalau nggak ada, crave aja. Kayak pengen lumayan aja. Iya. Malas juga. Iya. Oke. Nah, kalau Mbak Ki, goreng-gorengan ini gimana? Aku biasanya gara-gara kalau ngelihat orang tuh gampang mau, kan aku suka banget nonton yang namanya acara masak, food show. Iya. Terus kalau misalkan cuma ngeliat doang kayak makan masak, ini orang makan gorengan, ya udah jadi gampang. Apa sih Pak nama istilahnya? Lapar mata. Ya? Lapar mata. Okay. Lapar mata banget anaknya. Walaupun nggak lapar, jadi kayak pengen ngunyah, Pak. Walaupun perutnya kenyang gitu. Iya benar lapar mata. Iya. Ya udah jadi kayak lihat. Sama akses juga gampang sih Pak. Kayaknya gara-gara di bawah ada minimarket kan Pak. Oh Mbak Ki ke bawah ya? Kalau misalkan aku lagi pengen ngemil Pak, tinggal ke bawah kan itu kayak gampang akses ya. Ada gorengan lagi dijual, tahu? Nah itu dia. Kalau saya lebih males. Paling lebih males. Kalau saya jadi nggak usah deh. Oke, kalau aku karena ini yang paling gampang. Gitu. Ya. Tapi padahal ini Mbak Ki nggak lapar. Enggak, mulutnya aja yang lapar. Oke. Udah makan. Saya pernah baca, nah ini nggak tahu mungkin nanti Bu Siska bisa confirm. Jadi dibilangnya kadang-kadang kita apa ya makanan yang kita makan itu kayak oke, kita kenyang, tapi secara nutrisi itu kita nggak terpenuhi. Benar Pak. Ya kan, makanya terus kita masih craving. Benar. Aku pernah baca kayak habis makan. Jadi kalau aku kan membatasi jam makan aku itu sebelum jam 7. Pokoknya jam 7 udah harus stop makan. Aku puasain sampai jam makan siang biasanya. Oke. Tapi intermittent ya. Benar. Tapi kalau aku ke kantor, kan teman-teman di kantor suka banyak yang sarapan, gagal. Pasti pengen karena aku ngeliat gitu Pak. Nah terus yang aku dengar pun kalau misalnya aku udah kenyang nih jam 7, kan biasanya aku nge-gym kalau habis nge-gym biasanya aku minum protein shake tuh. Udah nih Pak. Kan itu manis ya. Tapi mungkin ada nutrisi yang nggak terpenuhi. Aku dengar kalau misalkan craving manis berarti kurang magnesium. Jadi tetap nyari gitu Pak. Walaupun kayak cuma sesuap. Oke. Saya baru dengar podcast. By the way, ini untuk berapa lama nih? Udah mulai kan teman-teman di jasa, aku udah mulai sama panel. Lagi menggali masalah dari keseharian. Udah mulai ya kayaknya ya. Berapa menit Pak idealnya? Ya kita ngomong berapa? 10 menit mungkin? 10 menit? Ini kan juga jam berapa nih sekarang? 16.53. Atau 5 menit cukup? 5 menit oke. 5 menit cukup ya. Teman-teman jangan lupa dipakai tekniknya, ada brainstorming, mind mapping kayak yang lagi aku sama Panil pakai, sama reverse brainstorming ya Panil. Oke. Nanti kita bisa identifikasi nih yang single apakah karena picky, apakah karena dari dirinya sendiri, toksik tapi nggak sendiri toksik. Kayak gitu ya. Terus tadi ada yang hidup sehat,
atau lagi diet menurunkan berat badan kayak topik yang lagi aku bahas sama Panil, sampai yang terakhir ini buat DJSN yang sudah berkeluarga ya. Yang udah berkeluarga ini maksudnya gimana sih Pak, yang pendidikan anak bukan pendidikan anak, mendidik anak itu tuh gimana maksudnya Pak? Ya, ada problem apa gitu? Iya, problem apa? Oke. Maksudnya kayak misalnya, waduh sekarang anak mungkin gadgetan terus. Oke. Atau mungkin kayak, loh, ini kok kayak dia ngomongnya kadang-kadang kayak kasar ya gitu. Maksudnya kayak ada kata-kata yang dia belajar dari mana nih, gitu segala. Oke. Seperti itu. Oke. Saya actually ini, kalau mengenai pendidikan anak, kenapa saya juga sekarang jadi concern gitu. Jadi, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol sama temen, dia cerita anaknya, bukan anaknya, keponakannya search-nya itu di YouTube gitu tuh agak-agak inappropriate. Padahal masih umur 9. Terus perempuan. Gitu. Nah, ini juga berhubungan tadi dengan yang kita ngomongin bahwa ada bias. Ya, gitu. Jadi yang teman saya ini kan melihat gitu, ini karena rupanya dekat gitu, maksudnya anaknya dia dengan ponakannya, jadi terus makanya dia bisa tahu, loh kok search-nya kayak gini gitu segala. Nah, terus dikasih tahu ke orang tuanya, yang papahnya keponakannya, jadi iparnya itu yang kayak, saya tanya ke anak saya, enggak kok, dia bilang enggak. Jadi apa istilahnya, halu gitu kan ya, maksudnya kayak loh, dia apa ya istilahnya, confirmation biasnya dia adalah, anak saya tuh baik, nggak mungkin ngelakuin hal-hal seperti ini gitu. Akhirnya dia bilang, saya nggak mau kan, nggak, pembantu mungkin ya udah terima gitu aja. Apa ya istilahnya, semua evidence yang ada langsung, enggak, ini enggak, ini salah gitu. Makanya itu tadi ya, confirmation bias itu segala itu jadi very dangerous gitu. Karena kita jadi nggak mau ngelihat apa ya, sesuai faktanya apa gitu. Kalau kita mau cari problem, ya oke, lihat faktanya apa nih gitu. Baru bisa come to conclusion. Tapi kalau udah conclusionnya ini, ya kita akan cari faktanya yang mendukung aja. Itu kayak denial juga ya Pak ya? Ya. Aku nggak bisa komen kalau pendidik anak. Iya. Belum. Oke Pak. Udah mulai ya, Christian ya? Oke. Kita lanjut kah? 4 menit lagi, oke. Nah, makanan ini juga bisa menjadi problem adalah cara makan. Saya baru keinget nih. Ya. Coba cara makan. Nah, jadi saya baru dengar podcast 3 minggu yang lalu. Orang di podcast ini ngomong, ya jadi seringnya kayak craving gitu semua. Kita craving itu karena gula darah kita tuh tinggi. Makanya terus kita, apanya nih manis-manis gitu kan. Nah, seringnya kita itu makan ngasal. Mungkin kalau kita makan gitu kayak, ya udah apa aja masuk gitu kan. Misalnya kita makan, ya udah nasi, daging, sayur gitu segala. Oke, semuanya masuk. Tapi kita nggak pikirin. Ada dessert kan? Dessertnya dulu nih lagi pengen. Ya. Padahal kalau orang ini ngomong, nah cara makannya itu perlu diperhatiin. Jadi supaya gula darah nggak tinggi, itu yang pertama dimakan sayur dulu. Sayur dulu dimakan. Kalau udah baru proteinnya, baru karbo, gula-gula itu belakangan. Dengan cara itu, apa yang kita makan sama, tapi gula darahnya nggak spike. Kalau gula darahnya spike, akhirnya kita craving. Jadi bisa aja nih, ya.
makan berarti mungkin aku makannya proteinnya dulu apa gitu. Kalau bisa sayur dulu. Nah, ternyata cara makan sayur dulu, hijau-hijau dulu ya. Iya, hijau dulu. Protein baru karbo. Gitu. Jadi kalau dibahas waktu itu, jadi kayak kalau kita makan sayur dulu, ada mungkin enzim atau apa di mana yang kayak pakai pas yang makanan gula, karbo gitu segala, itu nggak langsung proses, jadi akhirnya gulanya tuh nggak bisa spike. Oke. Gitu. Akhirnya kita nggak craving. Mungkin sama kayak kalau kita makan di resto kali ya Pak. Kalau di resto yang western kan kayak salad dulu. Baru deh gitu ke steaknya. Yeah. Oke. Ternyata mempengaruhi ya Pak ya. Cara makan. Oke, aku akan coba Pak. Ya. Siapa tahu, nah ini kan bisa menjadi problem kan? Betul. Gitu. Ini aku nggak tahu soal cara makan. Benar Pak. Apa lagi? Nggak sempat? Olahraga? Enggak. Selalu sempat ya? Aku udah no excuse. Wow. Ingat dong Pak, waktu yang terakhir kita bahas di sini kan? Pasti udah no excuse kalau olahraga. Oke. Jadi karena dekat. Pasti sempat ya kalau itu berarti? Harus kalau untuk olahraga udah kalau bisa nggak ada excuse kecuali yang benar kayak tepar atau sakit. Kan masih ada rest day juga kan? Iya. Jadi harusnya 3 kali ya seminggu ya? 3 kali. Kalau bisa 4. Kalau enggak ya udah 3. Oke. Saya hari ini nih nanti. Saat Pak. Tenis Pak. Selasa, saya tenis Selasa. Selasa tenis. Oke. Apa lagi ya? Ya mestinya sih kalau ini berarti kayaknya I-nya tuh availability-nya ya. Sama cara makan sih Pak menurut aku. Cara makan. Ini karena aku nggak tahu secara makan. Nah lapar mata ini mungkin ya ini bisa agak dikombinasi sama reverse brainstorming, bisa aja. Oke, lapar matanya kenapa gitu? Iya. Bener. Aku aja kalau lagi treadmill di gym kan misalkan udah kelar nih tinggal kardio 30 menit terakhir. Yang aku tahu udah cara masak Pak. Memang hobi ya. Kalau nggak cara masak orang begitu, ya udah. Jadi biar aku puas kayak udah minum protein shake biar kenyang. Kenyang kan protein shake kayak bentar begitu kayak. Atau mungkin itu lapar mata berarti problemnya adalah di tontonannya. Iya. Berarti tontonannya menjadi problem ya? Iya. Ada pertanyaan. Oh ada, Pak, ada pertanyaan. Oke. Sim. Ini dari siapa? Pak John. Contoh case, aku bacain ya. Jadi dia lagi mendekati cewek posisinya, terus pengen tahu nih gimana perasaan si cewek. Lalu yang dia lakukan adalah mengobserve dengan nanyain teman-temannya gimana sifat dia betul. Lalu setiap orang kan pasti punya perspektifnya masing-masing. Ada yang bilang dia open, ada yang bilang dia biasa aja, ada yang bilang dia suka, sampai ada yang bilang dia nggak suka. Nah, semakin banyak perspektif yang diterima, ujung-ujungnya jadi stres sendiri. Oke, lalu ya pasti harus ada keputusan yang harus dilakukan, alias ngambil conclusion-nya, supaya tahu gimana perasaan dia ke saya dengan cara nembak. Ya udah, jadi menurut Pak John, dia take a risk dengan taking conclusion nggak terlalu buruk. Gimana Pak nih? Jadi menurut, dengan cara nembak. Jadi menurut saya, menurut Pak John, dia taking risk-nya itu dengan mengambil conclusion nggak. Pak John, aku bingung kalimat terakhir. Oke. Ini kayaknya mungkin yang sedang dialami ya sama Pak John. Terakhirnya dia bilang ada change my mind Pak. Oke. Menurut mungkin dia minta saran dari. Ini jadi konsultasi ini gitu ya. Konsultasi dokter cinta. Gitu. Mungkin saran dari panel di posisinya Pak John, mungkin panel juga sebagai pria kali ya. Iya, gini kalau PDKT. Kalau saya ngelihatnya problemnya adalah deketinnya berarti dia nggak jelas. Problemnya dia deketin nggak jelas sehingga cewek itu juga nggak tahu harus how to act. Ya kan, banyak orang kayak aduh gengsi nih segala. Ya kalau dia gengsi, ceweknya juga jadi nggak tahu nih cowok suka apa enggak. Akhirnya dia juga udah senetral mungkin. Karena mungkin ada betul Pak. Agresif Mas John.
Gitu. Mungkin ini apa ya, ada yang salah tafsir dengan orang yang nice atau baik mungkin ya. Nah, ya. Itu yang kerap terjadi di kota-kota besar. Ya. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat nih, problemnya sebenarnya ya tadi ya apa namanya, deketinnya nanggung, maksudnya kayak gitu. 50-50 kali ya. 50-50, maksudnya kayak, aduh, jangan sampai nanti gue malu nih kalau ditolak. Fear of failure. Fear of failure tadi, gitu kan. Ya, sebenarnya kayak apa? Ya kita kalau misalnya mau hasil gini loh, ya. Makanya ini jadi konsultasi lucu juga. Karena ternyata problem keduanya setelah tadi Panil bilang mungkin ngedeketinnya setengah-setengah atau 50-50. Abis itu stage keduanya adalah Pak John bingung karena kok ini banyak banget nih yang satu bilang suka sampai ada yang bilang nggak suka. Jadi kayak mungkin kepikiran juga kali ya. Nah itu dia gitu. Maksudnya ceweknya juga nggak tahu si Pak Johnnya suka apa enggak. Akhirnya of course ceweknya jadi kayak nggak tahu harus how to act. Atau mungkin menurut ceweknya kayak ya udah dia sebenarnya act biasa-biasa aja. Cuman mungkin karena Pak Johnnya sendiri menyimpan perasaan jadi kepikiran. Padahal dari si ceweknya kayak ya biasa aja. Nah ini problem yang bisa kita reverse brainstorm. Ya. Sebenarnya problem di sini adalah apa ya istilahnya Pak John ini berpikir kalau deketin cewek harus tetap juga jaga, maksudnya kayak jaim apa gitu. Ya. Saya sudah. Saya boleh deketin orang. Oke. Saya langsung deketin orangnya gitu. Kalau misalkan ya oke. Gas. Itu kan udah kode banget kan. Iya. Dan akhirnya jadi konsul kan Mas John. Kalau Mas Dian langsung tembak ya. Nggak tembak. Boleh PDKT nggak? Gitu. Gini, untuk Pak John. Problemnya Pak John adalah Pak John itu harusnya berani tapi nggak desperate. Ya, maksudnya berani kayak gue suka malu nih, tapi ya udah gitu aja. Lo kalau nggak mau ya udah. Gitu. Maksudnya yuk kita coba jalan. Gitu kan. Yuk kita coba go on a date or whatever. Gitu, segala. Berani gitu kan. Maksudnya berani ditolak apa gitu segala, tapi jangan desperate. Kalau desperate itu kan kayak wah istilahnya nanti di friend zone kalau tetap gue berharap nanti dia one day change her mind. Nggak, jangan gitu ya itu ya. Tapi itu dia problemnya sebenarnya kalau di sini, kalau dia tuh ya reverse brainstorm ya. Kita berusaha tetap on topic ya. Kita tetap berusaha on topic ya, kita tetap berusaha on topic. Kalau kita reverse brainstorming ini persepsinya ya itu mindsetnya yang salah ya. Mindsetnya itu yang salah. Again harus berpikir bahwa jangan terus deketin cewek itu ya nanti dengan tipe-tipe yang romantic comedy di mana kayak deketinnya nggak jelas, nanti tiba-tiba one day ceweknya yang kayak I love you too, sebenarnya kayak ternyata sama-sama suka. In the real world it doesn't quite work that way gitu kan. Gitu. Jadi saran Panil, ya kalau misalkan memang suka, ya ngomong. Iya, berani. Maksudnya berani kayak, Gus, apa namanya, mungkin, yuk kita ngedate yuk, gitu. Ya obvious, I like you, let's go on a date. Kalau enggak, ya udah. Iya. Kalau iya, good luck. Iya, gitu. Ya. Kalau mau kita coba. Iya, mindsetnya adalah gini ya. Again, semuanya ini mindset, ya kan? Semuanya ini mindset. Ini problem di sini adalah dia berpikir bahwa cewek ini sudah oke banget. Dia yang harus membuktikan ke cewek ini bahwa dia itu worthy untuk cewek. Padahal harusnya ya untuk tahu cocok apa enggak kan sama-sama. Iya kan? Cewek ini perlu tahu si Pak John ini cocok sama dia apa enggak. Pak John juga perlu tahu cewek ini cocok sama dia apa enggak gitu. Benar. Gitu. Jadi kayak go on a date itu bukannya untuk impress, tapi untuk istilahnya ini untuk mengevaluasi nih lo cocok sama gue apa enggak. Iya. Ya, untuk kita cocok apa enggak. Ya, itu mindsetnya harus diubah. Kalau itu udah diubah, itu bisa. Itu akan lebih gampang. Kayaknya next session kita jadi dokter cinta aja gimana Pak? Setuju nggak Pak? Waduh, saya bisa dimarahin Bu Siska nih. Saya langsung, aduh, sorry. Kayak kepikiran topik ini supaya semua orang bisa relate aja gitu kan. Ternyata kok malah. Oke.
Pak John, semoga clear ya, dan good luck buat Pak John, semoga bersambut dua-duanya, amin. Sip, kalau gitu sudah ya? Udah, oke. Dari Panil? Ya, sebenarnya gini, kalau tadi yang di grup itu gimana? Ada hasil-hasilnya nggak nih? Ini Pak John salah satu hasil. Oh iya, nggak, cuman maksudnya tadi problem-problemnya apa aja gitu kan, supaya kita memang berarti sebenarnya saya inginnya lihat bahwa orang memang udah bisa nih menggunakan teknik-tekniknya. Ya? Gitu. Oke, teman-teman di JSN yang tadi udah ke bagi-bagi untuk grupnya, yang pakai mind mapping, yang pakai brainstorming, reverse brainstorming di 3 topik tadi. Topik yang finding the one untuk teman-teman yang single, and then healthy lifestyle atau diet kayak aku sama Pak Nil, sama terakhir apa? Parenting. Iya, parenting. Dari ketiga topik tersebut muncullah masalah dari Pak John yang sudah langsung konsultasikan oleh Pak Nil gitu loh. Salah fase nih, bukan problem finding, akhirnya curhatnya problem solving. Lebih ke problem solving. Tapi dari sini Pak John bisa nge-trace ya, Pak ya. Dia bisa nge-trace step-step apa aja yang bikin dia stres, dari masalah PDKT, dari masalah dikasih tahu sama teman-temannya. At least dari sini mungkin bisa nggak sih Pak kita bilang kita sudah menilai bahwa Pak John bisa mengidentifikasi masalahnya apa, walaupun mungkin masih di tip of the iceberg-nya, belum ke bawahnya. Ya. Nah, tapi mungkin itu juga tadi kalau bisa kita ngomongin bahwa kalau kita mau ask for advice, ask inquiry gitu segala, ya dari yang memang qualified. Saya nggak tahu teman-temannya qualified apa enggak. Oke. Ya, karena belum tentu mereka qualified juga gitu kan. Karena kok ternyata semua orang pendapatnya macam-macam. Dia bilang, suka biasa aja, nggak suka loh. Oke. Ini berarti ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Oke. Kalau gitu Panil, untuk diskusi kita hari ini, apakah dari Panil ada yang mau ditambahkan juga? Dari kita sudah ketahuan ya Pak ya? Iya. Kita udah langsung, ini cukup jelas sih kalau kita ya. Kalau kita jelas, karena kita gambar di mind mapping nih, teman-teman di JSN. Jadi kalau kita problemnya adalah makanan terlalu available ya. Aksesnya gampang. Nah, mungkin itu setelah, mungkin untuk kita berdua, kalau untuk saya mungkin gimana nih ya, istri saya minta jangan pesenin saya. Untuk Mbak Ki mungkin dompet diumpetin gitu ya. Tahan diri gitu, diri. Nggak, cuma tahan diri susah. Mungkin gini, kalau misalnya kayak gitu, distract kali ya Pak. Dompet atau itu pokoknya untuk yang beli itu pokoknya dibuat itu nggak easily available. Jadi kalau misalnya mau ke bawah gini atau enggak gini, kalau mau ke bawah harus naik tangga. Oh iya, malas sih Pak itu. Iya kan, gitu. Jadi gitu. Kalau misalnya dibuat harus ada step, nah itu kan jadinya it's still available, tapi kan akhirnya harus lebih susah. Ya kan. Tapi harus komit gitu, jangan malas naik lift. Enggak, harus mau nggak apa-apa. Tapi naik tangga nih kalau mau. Gitu. Nah, ya. Terus ini tontonan, nah mungkin harus dikurangin. Kalau aku ya, karena aku suka nonton masak-masakan. Ya, gitu. Nah, ya cara makan juga ini mungkin nanti kalau kita ini menjadi problem. Nah, itu aja sih. Ya. Kalau gitu teman-teman di JSN dan Panil, buat tepuk tangannya dong. Thank you. Terima kasih banyak Panil. Hari ini kita membahas identifikasi sebuah masalah. Kita belum membahas bagaimana cara nge-solve masalah tersebut. Berarti nanti kan kita ketemu lagi dong sama Panil. Iya, ada lagi. Kalau gitu dari Panil ada yang mau ditambahkan sebelum kita closing sesi ini? Ya, ini ya, paling keep an open mind, ya kan? Karena kalau misalnya kita udah assume something, ya problem nggak akan ketemu. Jadi jangan lupa kalau lagi mengidentifikasi masalah itu yang sabar. Take your time, jangan langsung tiba-tiba berasumsi atau jumping into conclusion, ya. Kalau gitu teman-teman di JSN, semoga dari sesi kita hari ini teman-teman di JSN bisa mengambil value yang Pak Anil kasih dan juga bisa langsung praktek untuk mengidentifikasi masalah apapun itu di pekerjaan ataupun di kehidupan sehari-hari teman-teman di JSN, ya. Dan kalau untuk sekarang sebelum kita close di talk-nya, boleh dibuka dulu kameranya masing-masing. Yuk. Kita buka kameranya untuk foto bersama dulu.
Oke. Pak John muncul. Oh. Sip, kalau gitu Convergesian kita hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Pak Nil, terima kasih banyak. Thank you. Kita ketemu lagi berikutnya ya, Pak Nil. Oke, Ya. Oke, Convergesian, terima kasih udah gabung seru-seruan di sini barengan sama Kanita dan Pak Nil Digitalk. Kita ketemu lagi di sesi Digitalk selanjutnya. Sehat-sehat di Asian. Bye-bye. Thank you.